Apa itu tantrum? Menurut Shaffer dan Millman tahun 1981, temper tantrum adalah ledakan kemarahan yang hebat, mudah diprovokasi serta bereaksi hampir berapi-api dalam intensitas yang cukup sering, lalu dimanifestasikan oleh hilangnya kendali yang dibuktikan dengan berteriak, memaki, memecahkan barang, dan berguling-guling di lantai. Terkadang menyerang secara fisik dengan menendang atau memukul. Contoh perilaku tantrum. No, I don't. This is Silas throwing a fit because his beach ball blew away. I'm sorry, honey. I want the baby! Daddy, go get it! You may not talk to Daddy like that, son. I know you're sad, sweetheart. I want it! I'm so sorry, sweetheart. There'll be other beach balls in your life. We'll get some someday. No! You may not talk to me that way. Do you need time out? I'm sorry you're sad. I know, honey. We'll get another one someday. Mommy, get the So sorry, sweetheart. You ready for something to eat? No, I want my beach ball. I know, but let's hope people out on the boat can get it and give it to one of their kids, okay? No, I want another beach ball. Well, maybe Dollar Tree has one. You want to do something to earn some money to get another one? No. No, I want that beach ball. I'm sorry, sweetheart. I want that beach ball. You know what? We don't throw things. We don't scream like that. We don't act like that. Pick up the chairs and bring them back now. I hope you're not the beach ball. I know you're upset, sweetheart. I understand. But we don't throw chairs. We don't scream. Silas, pick up the chair and bring it back over here, and we're going to sit down together. Come here. I want my beach ball. I know, sweetheart. I'm so sorry. Mommy, you should bring an extra beach. Well, I just picked that one up at the yard sale. There was only one. All right, let's sit down and have some lunch, okay? Come on. Do you want a drink of water or do you want some sandwich? I want my beach ball. I know, honey. Can you still see it? It's far away, isn't it? Say bye-bye, beach ball. No. You may not talk to me like that. Come sit down right now. We're done. Yep. Okay. All right. I love you, sweetheart. Mengapa anak mengalami tantrum? 1. Orang tua yang sering menunjukkan kemarahannya secara langsung pada anak. 2. Tidak memberikan kebebasan untuk bermain pada anak. 3. Tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis seperti memenuhi kebutuhan makan, tidur, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika anak mengalami tantrum. Pertama adalah mengalihkan ayah dan bunda. Jadi kalau ada anak tantrum mungkin kita bisa alihkan dia dengan mau nggak kue atau ditawari mainan. Nah kalau masih belum bisa juga mungkin kita bisa alihkan perhatiannya misalnya dengan bilang lihat ada apa itu di sana. Nah kalau misalnya ini nggak bisa juga kita bisa berikan dia pilihan. Misalnya gini, kita pulang lewat mana ya? Lewat taman atau mall menurut kamu? Atau kita beli apa ya buat ayah? Kue atau gorengan nih? Nah, ketika dia memikirkan pilihannya, mungkin tantrumnya akan teralihkan. Kemudian apalagi? Ketika anak tantrum, kita bisa melakukan langkah kedua, yaitu berkata lembut dan tinggalkan dia ya dan bunda. Misalnya gini, kita bisik kepada dia, ayah nggak bisa perhatikan kamu kalau kamu masih teriak-teriak. Nah,
Nanti kalau kamu sudah tenang bilang ke ayah ya, kemudian kita tinggalkan dia. Nah, tapi syaratnya adalah tinggalkan dia di tempat yang aman, sehingga dia ketika tantrum itu dia pasti akan bilang, kok nggak ada yang nonton ya, maksudnya gini, buat apa sih tantrum kalau nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang liatin. Nah, dengan demikian kemungkinan dia akan diam dengan sendirinya nih ayah dan bunda. Kemudian langkah yang lain adalah jangan menuruti tuntutan anak ketika tantrum nih ayah dan bunda. Kita tetap bilang, tetap nggak boleh ya, walaupun anak nangis minta nuntut nih ayah dan bunda. Tetapi tetap katakan dengan lembut dan hangat, jangan dengan keras dan dibentak ayah dan bunda ya. Kemudian langkah yang lain adalah gendong dan bawa dia pergi, terutama ketika anak tantrum di tempat umum yang banyak gangguannya nih. Kalau kita mau ngomong sama anak secara personal, banyak gangguan banget nih, takut ngeganggu juga orang sekitar. Maka yang perlu kita lakukan adalah gendong dan bawa dia pergi. Kita bilang, ayah atau bunda bawa pergi kamu dari sini ya, kecuali kalau kamu bisa diem nih, kita bisa terusin di sini, tapi kalau enggak kita keluar dulu sampai kamu diem. Nah, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, langkah yang bisa kita lakukan adalah tetap berusaha tenang ya dan bunda. Setidaknya walaupun kita juga kesel ya dan bunda, tapi berusaha sekuat mungkin untuk tenang. Kenapa? Karena nanti anak belajar dari orang tuanya. Kan orang tua adalah teladan sikap yang baik buat anaknya. Sehingga kalau kita tetap tenang, anak juga akan belajar, oh begini caranya menghadapi masalah gitu ya dan bunda. Dan yang terakhirnya ya dan bunda, tunjukkan cinta. Jadi kalau misalnya tantrumnya sudah selesai, nangisnya sudah selesai, teriak-teriaknya sudah beres, nah tunjukkan cinta pada dia, beri pelukan yang banyak, kemudian cium dia, kemudian puji dia, aduh kamu bagus deh, udah bisa nggak marah, udah bisa berhenti nangisnya. Walaupun ayah dan bunda kita merasa tadinya diabaikan dan dibuat malu nih di tempat umum dan sebagainya, tapi tetap kita berkorban, tunjukkan rasa cinta pada anaknya ayah dan bunda. Kemudian setelah itu bersikap normal lagi, nggak usah diungkit-ungkit lagi apa yang telah terjadi ketika anak tantrum gitu.